Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kembali kami boleh bangun saat ini semua karena kemurahan-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan setiap maksud dan kehendak-Mu, dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini sudah sampai di surat Roma pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Roma pasal pertama ayat 16 dan 17. Tertulis demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, di setiap rumah dan berbagai bangunan gedung, umumnya terdapat sebuah pintu utama untuk masuk ke dalamnya, dan pintu itu mempunyai kunci. Di berbagai negara, konsep ini sama. Pintu dan kunci selalu menjadi awal untuk mendapatkan akses masuk ke rumah ataupun gedung. Pemilik rumah atau gedung umumnya hanya akan memberikan kunci kepada anggota-anggota keluarga atau kepada orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam rumah ataupun gedung itu. Tanpa kunci, pintu tidak bisa terbuka. Dalam hal keselamatan, kita juga mempunyai apa yang bisa diibaratkan seperti pintu dan kunci. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu." Dan selain itu Tuhan Yesus juga berkata, "Akulah jalan." Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku akan hidup selama-lamanya." Tuhan pemilik sorga telah menunjukkan dan memberikan kuncinya buat kita untuk masuk ke dalam sorga. Akses menuju ke sorga hanya bisa dicapai melalui Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain atau pintu lain yang dapat menghantar manusia menuju ke sorga yang kekal selain hanya Tuhan Yesus. Di ayat 16 ini saudara tertulis, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita perhatikan di sini saudara bahwa keselamatan hanya akan dimiliki oleh orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Injil. Apa itu Injil saudara? Injil adalah kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan memiliki anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Di ayat yang ke-17 kita membaca, orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang dimaksud di sini adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata percaya di ayat 16 dan kata iman di ayat 17 mempunyai hubungan yang erat dan seringkali dipakai secara bergantian di dalam Alkitab. Jadi di sini saudara, kunci keselamatan adalah iman atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Muncul satu pertanyaan, apakah dengan iman atau percaya saja kita pasti akan selamat? Jawabannya adalah ya. Saudara dan saya pasti selamat hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus. Tapi ini tidak berhenti di sini saudara. Iman atau percaya yang bagaimana? Iman dan percaya kepada Tuhan Yesus mengandung arti bahwa kita mengakuinya dan menurutinya dalam segala aspek kehidupan kita. Iman mempunyai dua sisi, yaitu pengakuan dan perbuatan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya mengaku tapi tidak berbuat seperti yang dikehendaki Tuhan,
itu adalah iman yang kosong. Kalau kita berbuat sesuatu yang baik, melakukan kesalehan, tapi tidak mengakui Tuhan Yesus, itu juga adalah iman yang tidak akan menyelamatkan. Iman haruslah mengandung pengakuan akan Tuhan Yesus dan perbuatan yang seturut dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang ragu-ragu tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, mungkin itu disebabkan karena kehidupan kita masih belum bertobat sepenuhnya. Mari saudara kita bertobat dan hidup sungguh dalam kebenaran. Keselamatan kita tidak akan hilang. Tuhan menjamin keselamatan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Kalau ada di antara saudara yang masih setengah dalam beriman, hanya mengakui tanpa melakukan firman-Nya, mari mulai hari ini saudara, bertobat dan berubahlah. Miliki pengakuan dan perbuatan, agar iman kita adalah iman yang sempurna. Bagi saudara pendengar renungan saat ini, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari percayalah kepadanya, agar saudara menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jangan tunda esok saudara, jangan tunda nanti. Percayalah pada saat ini. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dan menyelamatkan saya dari dosa dan penghukuman. Ampunilah dosa saya Tuhan, dan masuklah dalam kehidupan saya, serta pimpinlah saya mulai sekarang ini sampai seterusnya. Amin. Khusus untuk saudara yang telah menyatakan iman kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar Alkitab dan beri diri saudara dibaptis, serta teruslah setia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau telah menyelamatkan kami dan memberikan kami anugerah, keselamatan dan kehidupan kekal. Kami mau hidup dalam iman yang sungguh kepadamu, bukan hanya dalam pengakuan saja, tapi juga dalam perbuatan kami setiap hari. Kami mau hidup sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Buatlah kami berhasil ya Tuhan, dan biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan, mengalami kesembuhan dan pertolongan Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berkati setiap gereja-Mu, umat-umat-Mu Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!